Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Harifan Arif SEMM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis, dan seluruh teman-teman mahasiswa sekalian serta para audiens atau penonton yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat mendengarkan video pembelajaran atau video presentasi dari hasil diskusi yang telah kelompok kami lakukan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syahnuril Aziza, dan saya bersama dengan dua teman saya, yaitu Siti Syaidah Salah dan Tiara Sari Wahyuni. Oke, kita di sini akan membahas mengenai pelanggaran etika bisnis pada analisis studi kasus perusahaan besar yang ada di Indonesia. Jadi di sini kami akan membahas poin-poin mengenai pelanggaran dari sisi pelanggan, karyawan, perusahaan, dan juga respon masyarakat. Nah, jadi di sini kita akan membahas nih dari industri tekstil. Kita akan bahas mengenai industri tekstil yang merupakan eksportir terbesar yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi industri tekstil merupakan salah satu sektor penting bagi perekonomian Indonesia, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap ekspor. Tapi nih, ada tapinya teman-teman. Tapi sektor ini juga kerap dihadapkan pada pelanggaran etika bisnis seperti seperti upah rendah, kondisi kerja yang buruk, dan ketidakpastian kerja. Nah, di sini kita bisa ngerti nih, ternyata pelanggaran bisnis itu seperti itu gambarannya. Pada analisis studi kasus hari ini, kita akan membahas mengenai PT Yihong. PT yang banyak diomongin di publik nih, benar-benar banyak dibicarakan oleh media-media massa ataupun media online. Jadi PT Yihong Novatex Indonesia merupakan salah satu perusahaan tekstil di Cirebon yang berada di Jawa Barat, menjadi sorotan setelah melakukan PHK massal terhadap 1.126 pekerja pada bulan April 2025. Kasus ini tidak hanya menyangkut masalah ketenaga kerjaan, tetapi juga mencerminkan pelanggaran etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, jadi kenapa sih Kak awal mulanya dari pelanggaran etika yang terjadi? Jadi persoalan bermula ketika para pekerja PT Yihong menuntut adanya perbaikan kesejahteraan yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk kenaikan upah minimum yang UMP sesuai dengan Jawa Barat dan perbaikan kondisi kerjanya. Nah, perusahaan tapi menolak nih dengan alibi mereka mengalami penurunan permintaan pasar dan kesulitan dalam hal keuangan. Ketika aksi protes terjadi dan mogok kerja dilakukan oleh buruh, manajemen justru merespon dengan ancaman PHK yang kemudian benar-benar dilaksanakan secara sepihak pada 5 April 2025. Jadi adanya respon yang buruk mengenai terkait adanya penolakan ini membuat para buruh semakin mengancam akan mendemonstrasi perusahaan tersebut. Nah, jadi apa saja pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh PT Yihong? Nah, jadi itu ada yang pertama itu PHK massal dan reaksi buruh. Nah, pada 10 Maret 2025, perusahaan ini memberhentikan sekitar 1.126 dari 1.500 pekerja secara sepihak. Manajemen perusahaan mengklaim bahwa PHK tersebut disebabkan oleh penurunan permintaan pasar dari pelanggan dan kerugian operasional. Tetapi, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon menilai bahwa perusahaan tidak dalam kondisi pailit atau sedang mengalami kemunduran dan meminta PT Yihong untuk mengkaji ulang keputusan PHK tersebut. Sebagai respon, para pekerja menggelar aksi mogok kerja selama 3 hingga 4 hari yang kemudian dibuntuti oleh unjuk rasa di depan kantor Bupati Cirebon pada 11 Maret 2025. Aksi ini sempat memanas dan diwarnai gesekan fisik antara buruh dan aparat keamanan. Lalu selanjutnya, ada tuntutan buruh dan pemerintah. Serikat pekerja menuntut agar seluruh karyawan yang terkena PHK dapat dipekerjakan kembali dan meminta kejelasan mengenai apa alasan dibalik keputusan tersebut.
Mereka juga mempertanyakan pemutusan hubungan kerja terhadap bagian HRD yang dianggap penting dalam pengelolaan administrasi karyawan. Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Ketenagakerjaan telah melakukan mediasi antara perusahaan dan serikat pekerja untuk mencari solusi terbaik. Bupati Cirebon juga turut langsung untuk memfasilitasi penyelesaian konflik tersebut dengan tujuan agar mereka menjaga keseimbangan antara pelindungan hak pekerja dan keberlanjutan investasi perusahaan. Lalu, ada upaya pemulihan dan kompensasi. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker menyatakan bahwa hak-hak para pekerja yang di PHK seperti tunjangan hari raya dan pesangon telah dipenuhi sebelum Hari Raya Idul Fitri 2025. Saat ini sekitar 200 pekerja telah dipekerjakan kembali dan diharapkan jumlah tersebut akan terus meningkat seiring dengan pemulihan produksi perusahaan. Kemenaker juga terus mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah dan PT Yihong untuk mempekerjakan kembali ex-buruh yang telah di PHK secara sepihak. Lalu ada perizinan dan legalitas perusahaan dipertanyakan. Pada September 2023, Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Cakra Buana Indonesia Bersatu atau CIB Kabupaten Cirebon merencanakan aksi unjuk rasa terkait dugaan bahwa PT Yihong Novatex Indonesia belum memiliki izin yang lengkap, khususnya persetujuan bangunan gedung atau PBG. LSM tersebut menuntut agar perusahaan menutup perusahaan operasionalnya hingga perizinan dan legalitasnya cukup jelas dan nyata. Lalu ada tuntutan warga untuk menutup perusahaan. Jadi respon masyarakat terkait adanya PHK massal cukup kontra terhadap perusahaan PT Yihong dan cukup mendukung para pekerja yang di PHK secara sepihak. Pada September 2022, perwakilan warga Kanci, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon melakukan aksi demonstrasi menuntut penutupan PT Yihong Novatex Indonesia. Tuntutan tersebut didasarkan pada dugaan bahwa legalitas perusahaan belum jelas, sehingga warga merasa khawatir terhadap dampak lingkungan dan sosial dari operasional perusahaan. Nah, next selanjutnya aku mau bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Yihong Novatex Indonesia dalam kasus PHK massal sebanyak 1.126 pekerja yang dilakukan di Cirebon dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternalnya. Nah, pertama aku mau bahas yang internalnya dulu nih. Yang pertama itu ada budaya perusahaan yang tidak etis. Mereka tuh melakukan orientasi profit di atas kemanusiaan. Maksudnya perusahaan itu menganut prinsip profit dulu, baru mereka mikirin hak dasar pekerjanya. Jadi mereka tuh sering banget nih mengabaikan hak-hak dasar pekerja, padahal hak-hak dasar pekerja udah ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lalu ada manajemen otoriter. Nah, tidak adanya ruang dialog dengan karyawan sehingga tuntutan buruh sering banget dianggap pembangkangan sebagai pembangkangan oleh manajemen perusahaan dari PT Novatex Indonesia. Lalu yang kedua, ada lemahnya penerapan Good Corporate Governance atau GSG. Nah, tidak ada dewan pengawas independen, tidak ada mekanisme checks and balance untuk mencegah keputusan sepihak manajemen. Jadi, nggak ada nih pihak penengah di antara keputusan manajemen perusahaan dan juga di pihak pekerja. Lalu tidak ada transparansinya tuh rendah banget. Perusahaan itu nggak buka alasan finansial yang dia berikan, secara publik yang menimbulkan kecurigaan manipulasi yang dilakukan perusahaan. Jadi tadi mereka bilang ya sebelumnya kalau mereka itu melakukan PHK karena adanya tuntutan dari finansial, padahal mereka itu nggak ngasih tahu nih sebenarnya berapa banyak kerugian yang mereka alamin karena karena pekerja cuma pengen tahu finansialnya mereka tuh kenapa, padahal dari pemerintahnya sendiri udah mengusut kalau mereka itu nggak sedang kena perusahaannya pailit atau yang gagal mengalami kemunduran. Lalu ada yang poin ketiga itu ketidaksiapan manajemen menghadapi konflik. Kayak kita tahu ya teman-teman, tadi mereka bilang
kalau misalkan ada masalah finansial. Padahal setelah diusut itu nggak ada. Nah, kebijakan reaktif. PHK massal ini dipilih sebagai solusi instan tanpa upaya mediasi atau negosiasi terlebih dahulu. Kayak yang aku bilangin tadi. Padahal sebenarnya karyawan cuma pengen didengar secara tatap mata gitu loh teman-teman, kayak empat mata gitu. Kayak mereka tuh cuman mau perusahaan itu dengar apa yang mereka tuntut, kayak gitu. Lalu ada namanya minimnya pelatihan etika untuk manajer. Nah, sebenarnya kalau di kasus dunia nyata, di faktanya sikap manajer ini bisa dituntut, bisa di demo balik ya teman-teman. Karena kita lihat ya, etika itu nggak ada, attitude-nya tuh nggak ada. Mereka melakukan pemecatan sepihak, sorry banget. Mereka melakukan pemecatan sepihak, menggambarkan kalau para pemimpin tidak memiliki kesadaran tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Padahal perusahaan itu penting banget ya teman-teman, punya tanggung jawab sosialnya. Nah, lalu ada faktor eksternal nih teman-teman. Yang pertama itu ada tekanan bisnis dan persaingan pasar. Tadi kan mereka bilang ada namanya penurunan permintaan pasar ya teman-teman. Nah, perusahaan itu menghadapi krisis ekonomi, tetapi mengambil langkah tidak etis seperti PHK. Alih-alih dia melakukan restrukturisasi yang manusiawi atau lebih ke evaluasi harusnya ya teman-teman. Lalu ada tekanan pemegang saham, dorongan untuk mempertahankan keuntungan jangka pendek, mengabaikan aspek keberlanjutan atau sustainability. Lalu poin kedua itu ada lemahnya pengawasan pemerintah. Dinas Tenaga Kerja tidak proaktif terhadap para pekerja yang menuntut adanya keadilan. Jadi mereka tuh gagal memantau proses PHK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Padahal di undang-undang tersebut itu udah dijelasin banget kalau pekerja itu harus dilindungi teman-teman. Lalu ada sanksi hukum yang tidak tegas. Perusahaan tidak takut melanggar karena konsekuensinya minim. Jadi dari kacamata saya sebagai masyarakat, yang saya lihat undang-undang ketenaga kerjaan itu lebih ada ketimpangan teman-teman, karena sebagian isinya dari kacamata pandangan saya itu isinya lebih menyulitkan bagi para pekerja dibanding perusahaan. Cuma kita balik lagi, kita nggak mau ngomongin pemerintah. Aduh, langsung aja kita next lagi ke poin selanjutnya. Ada regulasi yang ambigu nih. Celah hukum. Perusahaan menggunakan alasan restrukturisasi untuk menghindari kewajiban pesangon penuh. Jadi mereka tuh takut banget kalau misalkan kalau mereka kalau mereka mencat secara baik-baik, mereka bakal suruh dikasih pesangon. Padahal tadi mereka alasannya katanya kan finansialnya lagi turun gitu ya kan teman-teman. Mereka tuh takut, mungkin takut rugi kali ya. Oke, langsung aja selanjutnya tidak ada sanksi moral nih. Jadi pelanggaran etika bisnis ini nggak dianggap sebagai isu serius di tingkat nasional, karena seringkali ya kita tahu banget kasus-kasus perusahaan yang melanggar etika bisnis, malah mereka itu menganggap ini cuma nanti juga isu sebiasa, nanti juga balik normal lagi. Padahal aslinya nggak begitu ya teman-teman. Itu etika bisnis tuh harus banget diperhatiin ke depannya kalau kita mau bangun perusahaan. Lalu ada faktor sosial dan lingkungan nih teman-teman. Yang pertama itu ketimpangan relasi kekuatan, posisi buruh yang lemah. Pekerja tuh nggak punya daya tawar-menawar atau negosiasi yang memadai untuk menuntut hak mereka. Jadi mereka tuh nggak punya lebih ke nggak punya, ya kita tahu lah Indonesia tuh kalau kita nggak punya kuasa, kita nggak bisa didengar teman-teman. Entah itu di kursi pemerintah ataupun di kursi pekerja teman-teman. Kalau kita nggak punya kekuasaan apapun, kita nggak bisa melawan mereka yang ada di atas. Aku nggak ngomongin apapun, ini aku ngomongin fakta yang berjalan sesuai kehidupan ya. Oke, lanjut. Ada ketergantungan ekonomi. Buruh tuh takut banget kehilangan pekerjaan, sehingga mereka tuh menerima kondisi tidak adil. Karena biasa kalau pekerja itu ya, yang sebagai aku sebagai masyarakat juga lihat, kebetulan orang tua aku juga bekerja. Kalau misalkan kita ketergantungan ekonomi itu susah banget, mau gimana pun kita harus terima, karena mereka benar-benar takut. Kenapa sih mereka terima-terima aja diperlakukan tidak adil selama ini? Pasti kan banyak ya pertanyaan seperti itu. Nah, ini tuh pertama tuh karena mungkin mereka tuh udah matokin dia harus kerja di sana karena tuntutan ekonomi teman-teman. Jadi mereka selalu takut kalau misalkan mereka keluar, mereka cari pekerjaan di mana, karena kita tahu cari pekerjaan itu susah sekali ya teman-teman. Lalu kedua ada dukungan publik yang minim. Nah,
isu buruh ini dianggap sangat-sangat biasa pada kalangan masyarakat atau pada masyarakat umum di Indonesia. Masyarakat tuh kurang banget nih responsif terhadap pelanggaran hak pekerja karena dianggap sebagai ya udahlah ini hal biasa. Padahal kalau misalkan belum viral ya teman-teman, mungkin kasus PT Ihong ini nggak diangkat, nggak diperhatiin, nggak dinotis atau nggak dimention sama pemerintah. Kadang pemerintah juga nggak nganggep ini tuh sebagai apa ya, sebagai hal-hal yang harus ditindak lanjut. Publik kadang ngerasa hal-hal kayak gini atau kayak PHK massal atau kayak jam kerja yang buruk itu hal-hal biasa. Padahal sebenarnya kalau lebih ditindak lanjut tuh harusnya lebih apa ya, bakal lebih kompleks teman-teman. Nah, media yang tidak kritis ya teman-teman nih, pemberitaan seringkali memojokkan buruh sebagai pemalas atau tidak memahami kondisi perubahan. Padahal yang butuh perusahaan dan pekerja itu sama-sama simbiosis mutualisme, sama-sama saling membutuhkan ya teman-teman. Pekerja butuh para pekerja ini, perusahaan butuh para pekerja ini untuk membuat produksi produknya, dan pekerja juga butuh perusahaan untuk membayarnya secara finansialnya. Jadi pembunuhannya itu sama-sama, intinya itu sama-sama derajatnya. Tapi media kadang tuh memanipulasi, kadang terlalu memojokkan buruh. Perusahaan sering dianggap benar karena mungkin tuntutan media massa. Karena kan kadang Indonesia tuh lebih senang thumbnailnya itu yang lebih memojokkan sesuatu ya teman-teman. Lalu ada faktor global nih. Nah, yang pertama ini ada standar ganda perusahaan multinasional. Jadi PT Ihong mungkin merupakan pemasok untuk merek global yang menerapkan prinsip ESG atau Environmental Social Governance di negara lain, tetapi mengabaikannya di Indonesia. Maksudnya gimana sih Kak? Jadi mungkin PT Ihong merupakan pemasok nih buat yang PT-PT besar. Jadi mereka tuh makanya mengabaikan di Indonesia. Jadi dia merasa oh mungkin dia di luar negeri lebih tinggi pemasukannya, makanya di Indonesia dia biasa aja gitu loh. Lalu yang kedua itu ada rantai pasok yang eksploitatif. Tekanan dari perusahaan global untuk menekan biaya produksi berimbas pada upah rendah dan PHK sepihak. Jadi perusahaan itu benar-benar ditekan sama mungkin biaya modalnya mungkin ya. Jadi jadi biaya produksi itu lebih besar dan membuat perusahaan mikir kalau misalkan dia ngasih upah yang besar yang cukup tinggi, bakalan biaya produksi bakalan macet teman-teman. Lalu kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya ada faktor global, di mana standar ganda perusahaan multinasional, yaitu standar ganda perusahaan multinasional PT Ihong mungkin merupakan pemasok untuk merek global yang menerapkan prinsip ESG atau Environmental Social Governance di negara lain, tetapi mengabaikannya di Indonesia. Kemudian ada rantai pasok yang eksploitatif, di mana tekanan dari perusahaan global untuk menekan biaya produksi berimbas pada upah rendah dan juga PHK secara sepihak. Kemudian ada dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran etika bisnis ini, PT Ihong, dampak bagi pekerja ataupun karyawan, yaitu ada kehilangan penghasilan utama bagi 1.126 keluarga di daerah Cirebon, kemudian kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Karena mereka kehilangan pekerjaan, tentu saja mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kemudian pendidikan bagi anak-anak mereka dan juga kesehatan. Dan juga ada stres, depresi, dan juga kecemasan akibat ketidakpastiannya masa depan. Tentu saja jika kita di PHK pasti kita akan mengalami stres, depresi, dan juga kecemasan. Kemudian ada trauma akibat ancaman PHK sepihak tanpa kompensasi yang layak. Selanjutnya ada dampak bagi perusahaannya. Ini merupakan dampak bagi PT Ihong. Seperti yang pertama ada citra buruk sebagai perusahaan citra buruk bagi perusahaan anti buruh dan juga berpotensi kehilangan kepercayaan konsumen dan juga investor. Tentu saja hal ini dengan adanya demo ini juga akan menyebabkan bahwa citra buruk bagi perusahaan atau PT Ihong ini. Kemudian ada resiko boikot produk oleh masyarakat. Contoh kampanye Blacklist Ihong. Kemudian ada proses produksi atau layanan terhenti sehingga menyebabkan perusahaan tidak bisa beroperasi seperti biasa.
Dan juga perusahaan menanggung kerugian karena pemasukan menurun sementara pengeluaran yang ada tetap berjalan. Tentu saja dengan mogoknya beberapa karyawan atau di PHK-nya beberapa karyawan, maka proses produksi akan terhambat sehingga perusahaan juga akan menanggung beberapa kerugian, terutama pada pihak investor dan juga pada konsumen. Kemudian ada dampak bagi pemerintah dan regulator, di mana kritik publik atas kinerja Dinas Tenaga Kerja yang dianggap lamban menangani kasus. Kemudian ada intervensi Kementerian Ketenagakerjaan untuk audit perusahaan. Kemudian ada uji coba penegakan UU Cipta Kerja terkait PHK massal. Kemudian ada potensi sanksi administratif atau denda atau pencabutan izin bagi usaha PT Hong itu sendiri. Kemudian ada dampak bagi pasar dan juga investor, di mana sentimen negatif terhadap sektor tekstil Indonesia mempengaruhi daya saing ekspor tentu saja. Perusahaan juga dianggap high risk akibat konflik internal, berpotensi untuk menurunkan nilai dari saham perusahaan tersebut atau menurunkan nilai dari saham PTI Hong. Selanjutnya, upaya yang dilakukan PTI Hong. Yang pertama, pertemuan antara pihak terkait. Dinas Ketansih Jabar mempertemukan manajemen PTI Hong dan buruh, tapi keduanya tetap bersikukuh. Yang kedua, skema pemutusan bertahap atau relokasi karyawan. Jika memungkinkan, lakukan PHK secara bertahap dan berikan waktu adaptasi bagi karyawan. Yang ketiga, memberikan hak karyawan sesuai undang-undang, memberikan pesangon, uang penghargaan, dan hak lain sesuai UU Cipta Kerja. Lalu, membayar penuh tanpa potongan atau penundaan. Yang keempat, program pendampingan pasca PHK, memberikan pelatihan keterampilan kerja, reskilling atau upskilling. Yang kelima, evaluasi dan audit internal, melakukan evaluasi internal terhadap manajemen keuangan dan SDM agar PHK massal tidak terjadi lagi di masa depan. Lalu yang selanjutnya, upaya yang sebaiknya dilakukan karyawan. Yang pertama, mengorganisasi diri dan mengkonsolidasi kekuatan, membentuk forum karyawan atau tim advokasi internal yang sah secara hukum untuk menjadi perwakilan resmi. Lalu konsolidasi ini penting agar agar menjadi perwakilan resmi dan terstruktur ketika menghadapi perusahaan maupun pihak ketiga seperti pemerintah. Yang kedua, memastikan legalitas PHK dan mendapatkan dokumen resmi. Meminta surat PHK resmi secara tertulis. Jangan menerima keputusan secara lisan atau sepihak. Lalu tanyakan secara tertulis dasar hukum PHK tersebut, apakah karena efisiensi, force majeure, kebangkrutan, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan negosiasi dan mediasi bersama Dinasker. Ajukan pengaduan resmi ke Dinasker Ketenagakerjaan untuk meminta mediasi. Lalu, dalam proses mediasi, para karyawan bisa meminta kejelasan soal pasangan, uang penghargaan masa kerja, dan kompensasi lainnya. Selanjutnya, respon masyarakat terhadap perubahan kebijakan atau pertanggungjawaban PTI Hong. Respon masyarakat terhadap kasus PHK massal PTI Hong termasuk unjuk rasa buruh, kampanye. Selanjutnya, respons masyarakat terhadap perubahan kebijakan atau pertanggungjawaban PTI Hong. Respon masyarakat terhadap kasus PHK massal PTI Hong termasuk unjuk rasa buruh, kampanye media sosial, Justice for You Hong Workers, dan tekanan kepada pemerintah telah menciptakan dampak signifikan meski belum sepenuhnya mengubah kebijakan perusahaan. Aksi solidaritas oleh serikat pekerja seperti SPN atau Serikat Pekerja Nasional dan KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia,
serta viralnya isu ini di Twitter dengan puluhan ribu tweet berhasil mendorong intervensi Kemenaker Badan ancaman sanksi dari Dinas Tenaga Kerja Jabar. Selanjutnya, kesimpulan. Kasus PHK massal PT Yihong Novatek Indonesia mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Faktor internal seperti budaya eksploitatif dan lemahnya tata kelola, serta faktor eksternal seperti tekanan ekonomi dan minimnya pengawasan memperparah situasi. Dampaknya luas, merugikan pekerjaan, merusak reputasi perusahaan, dan menurunkan kepercayaan publik dengan respon perbaikan yang masih sangat terbatas. Selanjutnya ada saran, perusahaan perlu memperbaiki kebijakan ketenagakerjaan berbasis keadilan dan transparansi, serta membentuk mekanisme pengaduan independen. Pemerintah harus memperketat pengawasan dan memperjelas regulasi PHK, serta pekerja perlu memperkuat advokasi hukum, sementara sistem pemantauan multi pihak harus dibangun untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan ketenagakerjaan. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang tadi kami sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Dan terima kasih atas partisipasi kalian dan juga waktu yang kalian berikan untuk menonton channel YouTube ini, video presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.